Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat podcast ngobrol baik-baik. Alhamdulillah, senang rasanya malam hari ini bisa ketemu lagi dengan kawan-kawan di dunia maya ya. Tepatnya di channel podcast ngobrol baik-baik bersama Bang Topan. Ya, malam ini saya akan bahas lagi tentang buah-buahan, yaitu seputar jeruk. Nah, kalau udah ngomongkan jeruk nih, saya percaya pasti kawan-kawan juga langsung langsung tergambarkan. Wah, jeruk nih mana lagi lah kalau bukan jeruk sambas. Ya, jeruk sambas. Ya, betul. Jadi saya akan bahas jeruk sambas. Karena jeruk Pontianak itu sebenarnya jeruk sambas. Jadi nggak adil juga kalau saya bilang jeruk Pontianak ya, yang ada jeruk sambas. Nah, jadi jeruk sambas cuman ini ada semacam upaya untuk melakukan pembudidayaan secara secara mungkin secara masif kan ya, secara lebih banyak ya, peningkatan jumlah dan seterusnya begitu. Nah, karena eh, tren buah ini sebenarnya memang buah sepanjang zaman begitu ya, buah sepanjang zaman yang sudah pasti sebenarnya dia punya histori panjang, dia punya cita rasa sendiri begitu ya, cita rasa, dia punya kekhasan begitu. Orang kenal tuh jeruk ya, jeruk inilah bisa membuat peningkatan jumlahnya. Kita berharap seperti itu. Tapi saya juga nanti akan menanyakan lebih lengkap tentunya dengan salah satu petani budidaya jeruk ya. Beliau memberi nama jeruknya itu jeruk moraga. Nah, apa itu? Saya langsung saja sapa tamu saya malam hari ini. Boleh dimunculkan? Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum Bang Ramli. Waalaikumsalam, Bang Topan. Ya, selamat malam. Malam, alhamdulillah. Ya, Apa kabar nih? Apa kabar nih Bang Ramli? ya. Alhamdulillah, baik-baik Bang Topan kita di Sambas nih. Baik. Ini tadi saya dapat info katanya hujan ya Bang ya? Iya, ada hujan, ditambah lagi nih Uh, ada sedikit angin kencang nih di sini Sambas nih. tapi kalau kalau kayak gini dengan apa kondisi cuaca kayak gini sebenarnya mempengaruhi aktivitas petani nggak sih Bang dalam dalam mungkin beraktivitas di kebun, di sawah atau dan segala macam? Ya, paling tidak ada beberapa aktivitas petani lah ya dalam hal tentunya khusus untuk di Hmm. karet gitu kan. Itu susah tuh kalau untuk di karet tuh. Ya, kalau Hmm. untuk di sawah juga memang Oh. ada terganggu lah. Oh. Tapi kalau untuk kita di jeruk tuh enggak seberapa ya, Bang Topan ya. Alhamdulillah masih masih bisa lah untuk kita nih. Paling tidak memang ada gangguan sedikit di harga Hmm. aja nanti tuh. Gini tuh. Ya. Oh, gitu ya. Yeah. Oke, nah, jadi sahabat podcast ngobrol baik-baik ini teman ngobrol saya malam ini ya, Bang Ramli dari Moraga Sejahtera. Nah, mungkin banyak yang penasaran juga ya, seperti yang tadi saya bilang bahwa beliau ini adalah petani budidaya yang mengembangkan sebuah teknik moraga. Jadi moraga ini kalau saya dapat infonya itu adalah Yeah. nama beliau, nama abang, bang ya? Ada nama abangnya ya? Iya, iya itu itu kombinasi itu Pak nama dari Ah, ah, ah. modifikasi jeruk pada umumnya, kemudian nama ya dan desa kita itu Pak. Gapura tuh. Oh, Gapura ya. Iya. Yeah. Oh, jadi uh, Hmm. Moraga ini adalah dari abang sendiri dan juga memang dari tempat desanya dikembangbiakan, dibudidayakan, Iya. begitu bang ya? I- iya betul betul Oke. betul. Jadi Moraga adalah modifikasi Ramli Gapura. Wow, keren. Ah, itu betul. Betul tuh. Karena modifikasi itu kan kita modifikasinya dari Mm-mm. pada umumnya petani jeruk tuh bisa membuahkan jeruk di 1 tahun 2 kali atau 3 kali. Mm-mm. Nah, kalau kita Mm-mm. nih alhamdulillah bisa tiap bulan nih Bang.
Nah, itulah modifikasi tuh dari 2 Oh, bulan ke tiap bulan. Iya. oh begitu. Jadi kalau boleh tahu nih Bang, yang melatar belakangi Abang kemudian apa ya, melakukan sebuah teknik ini karena ada alasan ingin rutin gitu menghasilkan produk jeruk dalam waktu yang se apa seefektif dan secepat mungkin gitu. Iya, tepat. Iya, tepat. Tepat sekali itu, Bang. Hmm. Karena kemarin kita kan bertahun-tahun sudah tuh yang namanya panen jeruk biasanya Hmm. memang hanya 1 tahun tuh bisa 2 sampai 3 kali. Nah, itu Hmm. pun kadang-kadang kalau kita panen yang secara bersamaan, itu Hmm. jelas tuh harga murah tuh, Bang. Nah, Hmm. kita munculkan Moraga di sini, itulah yang melatar belakangi gimana kita bisa keluar dari permasalahan-permasalahan petani pada umumnya. Ya, kalau jual harga murah, kita harus keluar dari masalah itu. Nah, itulah Hmm. alhamdulillah 3-4 tahun ini kita mencoba bersama Hmm. petani-petani yang lain ya untuk di Sambas ini Bang ya. Ya alhamdulillah sudah ada kurang lebih Hmm. puluhan orang dah yang kita terapkan dengan kawan-kawan. Itu Bang. Hmm. Hmm. Bang, berarti kalau boleh tahu di tempat Abang ini di desa Iya, Gapura ini memang Gapura. eh, lahan yang apa nama istilahnya memang kawasan jeruk memang. Kalau untuk kita di desa itu Bang, di awal kita yang bikin jeruk tuh dari dulu-dulunya itu memang kebun karet yang dari puluhan tahun yang lalu tuh memang lokasi kebun karet. Oh, kebun kan. Nah, sebelum Hmm. jeruk, jadi Hmm. kita nih ketua kelompok tani di Bulus Rumpun nih Bang ya. Nah, dalam bidang Hmm. karet, kita sudah 6 tahun lebih ini Hmm. mengadakan penjualan bersama kelompok tani. Nah, dalam Hmm. karet kita tahu ada suatu permasalahan juga nih Bang, dalam berkelompok nih. Hmm. Kita bisa menjual sama-sama untuk mendapatkan harga yang bagus, tidak melalui tengkulak. Kemudian di suatu saat kita dihadirkan dengan tuh cuaca yang memang musim hujan, karet itu tidak bisa diambil tuh Bang. Oh iya, Nah, ya kayak musim gini ya. kami mencoba untuk keluar juga dari permasalahan petani, gimana pada saat musim penghujan kami juga bisa menghasilkan uang nih Bang. Nah itulah Hmm. kita nanam jeruk di posisi yang memang tempat kita itu tidak bisa karet. Jadi kami Hmm. lahan-lahan yang memang digunakan untuk jeruk itu bisa. Nah itu Bang bisa. Hmm. Hmm. Oh, jadi ternyata ada hikmah juga Bang ya bahwa adalah kita berubah jadi jeruk dan ternyata potensinya jauh lebih besar. Begitu. Iya betul betul setuju. Uh, Ada hikmah itu betul betul setuju. uh, nah ini kalau kalau boleh tahu nih Bang di uh, apa di tempat Abang di lokasi pembudidayaan ini berapa luas yang kemudian sudah dilakukan pembudidayaan kira-kira? Ya untuk kita sendiri di percobaan kemarin ada 170 batang Bang ya. Mm-hmm. Yang alhamdulillah dalam 170 batang itu dari panen tahun ke tahun tuh mengalami peningkatan yang alhamdulillah luar biasa Bang. Mm-hmm. Tentunya dari tahun pertama kita bandingkan dengan teknik-teknik yang lainnya itu pengakuan dari teman-teman pun luar biasa. Sampai saat ini juga di 2021 saya cek kemarin bulan 11 ini sudah Mm-hmm. 17 ton. Nah, untuk bulan 12 ini saya perkirakan masih ada kurang lebih 6 sampai 7 ton. Berarti dalam tahun ini perkiraan kita 23 ton Bang tuh untuk 170 batang tuh. Ya. Iya. 170 batang Iya menghasilkan iya iya, potensinya 170 sekitar batang. 20 ton lebih gitu. 2 ton. Ah, Wah, 22 ton, 23 ton tuh kurang lebih gitu. Iya. artinya ini Tapi kalau bukan hanya kalau itu. gimana Bang? Ya, tapi bukan hanya itu Bang. Nah, Hmm. bagaimana dalam teknik budidaya Moraga ini kita juga bisa berbagi kepada teman-teman atau petani-petani jeruk yang ada di sekitar kita maupun di wilayah Kabupaten Sambas. Nah, sekarang pun kita udah mengajak kawan-kawan dan bahkan kawan-kawan sering tiap Hmm. 1 minggu bisa dikatakan 5-6 hari ke tempat kita, Bang. Iya, Nah, Bang, sih mohon maaf nih Bang iya, ya. ya gimana? Ini Iya, ya sebenarnya gimana? apa yang kemudian membuat orang tuh
memandang bahwa Ah, teknik Moraga ini, kan tadi ada Abang juga ada bilang ada teknik-teknik lainnya begitu kan, ada cara-cara iya lainnya. iya. Nah, apa yang membedakan teknik Moraga ini dengan teknik-teknik lainnya kan? Apakah kemudian jangan-jangannya ada anunya nih, Iya iya, ada ada kelebihannya ilmu lah gitu kan. ilmu-ilmunya nih. Ini apa nih, Bang? Iya iya. Kan? Ya, jadi begini Bang Topan ya. Ya memang teknik Moraga ini apa yang membedakan dengan yang lainnya? Tentunya yang Mm-mm. pertama kita bisa panen tiap bulan nih Bang. Mm-mm. Nah, yang kedua itu analisa pasar. Jadi Moraga ini selalu menganalisa pasar. Kapan Mm-mm. keinginan kita untuk menjual atau mendapatkan Mm-mm. hasil panen di saat memang Mm-mm. pasar perlu dengan barang kita. Kita Mm-mm. tidak menganggap bahwa panen itu secara bersamaan dengan Mm-mm. teman-teman yang dulunya hanya mengharapkan buah atau bunga muncul di satu musim. Nah, di teknik Moraga ini kita keluar dari masalah itu. Bagaimana di luar musim itu, misalkan ada dalam satu tahun dua musim yang kita anggap analisa pasar itu murah harga. Nah, sekarang kita munculkan di 10 bulan supaya kita bisa mendapatkan harga yang lebih baik. Nah, dan begitu juga untuk Moraga ini kita menampilkan suatu kualitas buah yang baik yang tentunya juga sudah diakui oleh teman-teman Tadi selaku penampung kita atau sambil pengepul Bang nunggu ya. ya sambungan dengan Iya iya Bang Ramli nih. Jadi tadi sudah iya. disampaikan bahwa teknik Moraga ini selain tadi waktunya, ya waktu yang uh, apa bisa manen dalam waktu yang cukup banyak dari Iya, seperti biasanya, dan juga yang kedua tadi apa jumlahnya begitu ya. Nah, iya, jumlahnya yang bertambah saya kira gitu ini juga hasilnya. sebenarnya menarik ya, kalau kalau kita pikir-pikir. Tadi kan baru 2 poin tuh. Yang pertama tadi Abang bilang jumlah apa namanya? Panennya, jumlah panennya yang sering. Kemudian juga Iya, kelebihan dari Moraga ini adalah jumlah bisa diatur begitu ya. Ya, ya, maksud 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 bisa mengatur begitu itu tuh apa? Apakah kita tuh bisa ingin panen di kapan begitu, atau di waktu bulan kapan begitu? oh Atau iya, gimana oh iya, kelebihan-kelebihan gini lainnya? gini Bang. Jadi misalkan kan kalau teknik kita biasa tuh, kita juga pernah mengalami tahun-tahun yang Mm-mm. lalu sebelum ini kan. Nah, Mm-mm. yang namanya kita memunculkan bunga itu hanya mengharapkan dari alam Bang. Nah, alam maksudnya Oke. begini, Mm-mm. begitu musim panas berkepanjangan, tibalah Mm-mm. musim awal penghujan. Nah, di saat Mm-mm. itu jeruk keluar bunga, dipupuk, tidak dipupuk tuh keluar bunga, Bang. Nah, berarti Mm-mm. 9 bulan ke depan, kalau paman ke depan, Mm-mm. petani mengalami yang namanya panas serempak. Nah, disitulah kita coba, kita tidak usah munculkan Mm. bunga, Bang. Dan kita cari celah-celah di saat memang petani lainnya tidak ada bunga, kita memunculkan bunga atau potensi buah. Nah, itu saya kira, Bang. Mm-mm. Nah, Mm. kemudian ada beberapa lagi Berat. dari sisi Terus analisa terus. pasar. Mm. Ya, analisa pasar Analisa nih, Bang. pasar gimana tuh, Bang? Jadi, ya gini, kalau kita yang pertama dari sisi buah, tentunya Mm-mm. persaingan. Untuk buah itu Mm-mm. sendiri, kalau buah jeruk sudah banyak semua berbunga, otomatis panennya bersamaan. Akan berlaku hukum Mm-mm. pasar. Nah, Mm-mm. kemudian analisa kedua, kita biasa menilai itu dari buah-buah lain. Misalkan kalau Oke. khusus di Sambas ini banyak masuknya buah seperti duku, langsat, Mm-mm. mangga, atau durian, lain dan sebagainya. Nah, berarti analisa kita tidak boleh memunculkan bunga atau buah pada saat kita panen bersamaan dengan panen buah-buah yang saya sebutkan tadi itu, Bang. Mm-mm. Mm-mm. Begitu. Iya. Karena kalau 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 dimunculkan harganya jatuh berarti. Jatuh, jatuh, itu sudah terbiasa tuh. Itulah hukum hukum Mm. pasar, Bang, bahasa kita ini. Ya, jadi Mm. kita memunculkan harus di luar itu. Gimana kita Mm-mm. munculkan sehingga Mm-mm. kita udah 4 tahun ini, Bang, yang mengalami alhamdulillah ya, Mm-mm. panen harganya baik lah. Mm-mm. Nah, terkecuali satu Harga hal yang yang memang mm. kita di luar kendali Mm. kita sebagai manusia biasa, begitu Mm-mm. kita mau panen, itu alam yang tidak bersahabat dengan Oke. kita, kayak contoh Oke. di bulan ini kan. Nah, bulan ini musim banjir, atau musim
angin yang kuat, nah itu akan berpengaruh kepada pasar kita Bang. Ya, saya kira itu Bang. Mm. Oh, oke oke oke. Jadi memang eh kalau mungkin boleh memilih lah kali kira-kira gitu Bang ya. Kalau bisa di bulan-bulan yang Ya, lain gitu, kalau panen gitu ya, agar tidak terganggu begitu. nah betul tuh Bang. Oke oke. Betul. Bang, kalau kalau boleh tahu sebenarnya berapa sih harga yang dikatakan normal untuk sebuah harga jeruk sambas yang kemudian itu ya setidaknya memberikan rasa aman lah bagi para petani begitu. Ya, kalau kita di sini sih memang dari 7 sampai 8 ribu harga A itu sudah tinggi tuh Bang. 7.000, 7 sampai 8.000 8 ribu. udah normal, udah pada keuntungan Hmm. petani. Hmm, hmm, Ya, hmm, kita hmm, hmm, 3 tahun kemarin kita bisa rata-ratakan untuk Moraga ini bisa 8.000 kemarin. Karena di posisi 8 ribu ya. 3 tahun ini, ya 8.000. Kita Hmm, pernah tahun hmm, tahun kemarin tuh, dan bahkan di hmm, ujung tahun dan di awal tahun ini, bulan 12 bulan 1 sempat harga itu hmm. 12.000 di sini. Oh, 12 Ya, ribu. ya. 12.000 di sini ya. Oke oke. Nah Berarti itu itu ya walaupun lebih. dengan harga segitu artinya apa peminat juga banyak berarti bang ya? Banyak tuh, banyak peminat. Semakin tinggi harga jeruk sebetulnya, peminat tuh Heeh, dari tengkulak ataupun penampung-penampung heeh. pengepul tuh semakin banyak tawar menawarnya tuh lebih Hmm, mudah. iya Iya. iya. Jadi kita kemarin Heeh, memang sempat beberapa tahun yang lalu mengalami yang namanya susah pasar tuh, persaingan harga. heeh, Nah, untuk heeh, sementara yang kita alami ini, alhamdulillah bagaimana bukan kita yang mencari pasar, heeh. bagaimana sekarang pasar yang memerlukan kita. Nah, gimana? Itulah di teknik Muraga kita Mhm. munculkan di saat memang pasar sedang kekosongan barang atau buah. Nah, gitu, Bang. Oh, oke. Berarti kalau ini apa? Apakah ada jaminan begitu bang? Apakah ada jaminan ketersediaan jeruk moraga ini bagi masyarakat Sambas atau kota mungkin Kalbar mungkin yang terbiasa dengan jeruk Sambas? Apakah ada jaminan gitu bang bahwa dengan konsep ini sebenarnya ya bisa nih jeruk sepanjang tahun begitu? Iya. Ya, yang jelasnya kita di sini sudah banyak yang menerapkan teknik Hmm. Muraga dan bukan hanya saya sendiri, Hmm. kawan-kawan maupun teman-teman yang di luar Hmm. kecamatan kita pun sudah Hmm. merasakan hasilnya nih, Bang. Hmm. Nah, apa yang mereka rasakan Oh, tentulah oke. dalam analisa pasar kita itu memang ya dibilang nggak tepat-tepat sedikit sih, tapi alhamdulillah lah beda lah dari yang pada umumnya tuh. Ya. Nah, nah itu. Iya. Hmm. Hmm, hmm. Oke, oke. Nah, lalu kemudian ini Bang, saya juga mungkin tertarik ketika bicara tentang konsep dari teknik Iya. budaya jeruk moraga ini kan bahwa eh jadi kita bisa kemudian apa ya, memenuhi kebutuhan pasar di saat barang barang nah, panen raya lah katakan gitu, panen besar seluruh itu tidak ada dan jeruk dengan teknik ini eh, apa namanya bisa bisa dilakukan. Nah artinya kan Bisa. penduplikasian teknik moraga ini sangat memungkinkan bagi para petani yang tadi nih kayaknya pas juga nih teknik kayak begitu. Sangat-sangat gampang Iya, berarti iya. kalau misalnya kalau ingin ingin mempelajari dan duplikasi teknik ini, Bang. Iya, iya, betul. Hmm. Itulah yang memang diterapkan oleh petani-petani kita di luar saya itu kan saya hitung sudah ada puluhan orang. Nah, Hmm. mereka menganggap Moraga ini memang hal yang sangat mudah diterapkan, Hmm. bukan ongkos besar, kos besar tidak. Hanya dengan Hmm. kadang-kadang mereka itu bertamu, main ke rumah cukup 2-3 jam ngobrol, kita bicara tentang teknik budidayanya sampai ke pemasarannya, mereka menerapkannya pas 7-8 bulan, mereka mendapatkan hasil. Nah, itu yang terjadi sekarang. Ya, bahasa kita lagi booming-booming jadi sama itu Moraga, Hmm. karena kita bisa menganalisa pasar sekalian kita bisa memunculkan dan saya juga mengajak kawan-kawan jangan-jangan ini nanti kalau ini Hmm.
Moraga memang betul-betul bisa, nanti kita kekurangan stok. Nah, saya ajak kawan-kawan itu bagaimana kita ini di lain-lain tempat maupun di lain-lain kecamatan harus sudah mulai berdiskusi, bersiap-siap. Paling tidak satu zonasi Hmm. wilayah, misalkan di satu kecamatan. Nah, zonasi wilayah kecamatan ini nanti panennya bulan sekian. Nah, bulan Mm-mm. berikutnya ada kecamatan lain. Nah, itu harapan saya. Dan kita sekarang sudah Mm-mm. mulai dengan petani-petani yang ada di beberapa kecamatan ini, Bang. Ya Mm. gitu. Sampai sampai saat ini dari kecamatan mana yang sudah mempelajari teknik Moraga ini, Bang? Ya, yang dari Kecamatan Selakau kita sudah ada Mm-mm. yang sudah berhasil, kemudian Salatiga, ya Mm-mm. Pemangkat, Tebas, Sebawi, Mm-mm. Sambas. Mm-mm. Nah, Mm. yang sekarang lagi nambah nih yang baru-baru nih dari Palung, Teluk Keramat, bahkan sampai ke Subah juga sudah ada, Sejangkung. Mm-mm. Sudah ada 11-12 kecamatan kita sekarang nih, Bang. Iya, Sejangkung. Sejangkung. Sudah ada Wah, itu. Iya. luar biasa ya. Jadi hampir dari setengah total kecamatan yang ada di Sambas itu Iya, ya iya. sudah kemudian mempelajari teknik Iya, iya. apa namanya budidaya jeruk moraga ini begitu ya. Iya. Nah cuman memang eh, kan menarik juga nih Bang bahwa ya namanya kan tadi kan ini teknik jeruk Sambas begitu. Apakah ini sebenarnya bisa diduplikasi juga di luar Sambas? Kan ini kita nggak Iya. tahu nih. Obrolan kita mungkin nanti bisa berdampak ke orang-orang yang berada di tempat lain begitu kan. Nah ini gimana Iya, ceritanya iya. nih? Ya, jadi ada dua orang kemarin sempat dari Kubu Raya tuh. Mm-hmm. Ya, Kubu Raya dia telepon saya dan saya bilang, ya karena bicara tentang pengembangan di tempat lain, saya kira itu memang bisa diterapkan. Hanya petani itu perlu teknik-tekniknya. Kita juga pernah menerapkan ini di Singkawang, teman-teman di Mm-hmm. Singkawang, dan lagi semangat-semangatnya Singkawang. Juga sekarang mereka merasa itu luar biasa. Kok nggak serumit-serumit seperti yang mereka bayangkan teknik Moraga ini? Seperti yang kemungkinan hal-hal yang lain itu ini sebagainya. Mereka bisa menyampaikan Iya. langsung kepada kita. Iya, alhamdulillah. Itu sudah Uh-huh. ada dari beberapa kabupaten juga ada, Bang. Sudah 2 kabupaten saya bilang tuh Mm-hmm. yang dengan teknik kita ini. Mm-hmm. Loh, Iya, Bang. artinya Ya, bisa 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 diduplikasi lah gitu Bang, ya bisa iya bisa, bisa Bang. ya Iya. contoh di kabupaten lain. Cuma nanti nama mereknya mungkin jadi jeruk Singkawang, Bang. Iya, salah. Ya, mudah-mudahan lah kan petani yang penting Eh, bagaimana petani bisa mendapatkan hasil. Ya, iya apalagi betul. ya, di zaman sekarang kata mereka tuh Heeh. zaman-zamannya yang memang zaman COVID nih banyak petani sulit Hmm, untuk jadi hasil. Nah, ya alhamdulillah mudah-mudahan dengan betul cara betul. Jabarga ini bisa hadir di Mhm, posisi petani kita. mhm. Ya, jadi memang ini kalau apa ya sahabat podcast ngobrol lebih baik kalau kita lihat sebenarnya teknik-teknik semacam indasi ya atau dibuat oleh masyarakat oleh warga begitu harusnya kemudian memang apa mendapatkan perhatian begitu ya karena kalau kita lihat dari ceritanya Bang Ramli juga saya apa ya sangat tertarik ketika kemudian motivasi kita untuk membela petani ya membela masyarakat ini kan luar biasa sekali ini kan artinya kepedulian Iya, Bang Ramli yang juga apa namanya terkait dengan petani dan pengembangan budidaya ini suatu hal yang sebenarnya terobosan luar biasa begitu ya. Apalagi kalau dah namanya jeruk sambas itu jeruk sambas itu kan semacam kebanggaan begitu Bang ya. Wah, kita ini Hmm, mengembangkan potensi besar di kawasan kita gitu ya. Cuman iya, cuman apakah kemudian ini tadi mendapatkan perhatian Bang, terutama dari pemerintah. ya sampai saat ini alhamdulillah pemerintah Hmm. melalui Dinas Pertanian memang Mm-mm. selalu eksis mendukung kita Mm-mm. tentunya dan menyampaikan kepada petani-petani lain karena jeruk ini kan bukan hanya suatu tanaman yang harus tanam petani tapi memang sudah budaya di Sambas sudah Mm-mm. berpuluh-puluh tahun yang lalu. Ya, jadi Mm-mm. memang Mm-mm. Pemda pemerintah Sambas itu memang wajib mendukung dan sekarang pun Mm-mm. memang dukung penuh dari Pemda itu sangat luar biasa. Saya pun Wow, memberi keren. apresiasi kepada pemerintah yang sekarang Mm-mm. ini.
Ya, tentunya juga dari DPR yang sering aktif ke sini itu ada Bapak Dani Johan yang mendukung petani jeruk, memberikan bantuan tuh luar biasa juga tuh, Sambas tuh. Yeah. Oke, jadi pemerintah dalam hal ini juga hadir ya ketika kemudian sebuah terobosan dari masyarakat ya kepada petani ya, dan itu memang mendapat dukungan. Nah, Bang, saya ini kan awam dengan jeruk nih Bang ya. Sebenarnya kalau jeruk ini apa ya? Kalau kita mau kemudian menanam begitu dan seterusnya, termasuk buah yang ribet nggak sih Bang? Kalau jeruk ini Bang? Saya kira jeruk ini tidak ribet sih. Dari ya kalau budidayanya sih tidak ribet. Karena begitu petani menanam di satu tempat, di satu kawasan wilayah, biasanya kalau sudah mati tanaman tuh dia nggak mau tanaman lain, pasti nanam jeruk lagi. Itu bisa dicek tuh. Nah, bisa dicek di tempat-tempat lain tuh. Kalau misalkan dari satu kecamatan yang terkenal Tebas nih kan, nah berpindah ke kecamatan di Sebawi, begitu tanaman jeruk di Tebas mengalami yang namanya mati, mereka masih kepengen nanam jeruk karena merasakan hasilnya yang sangat luar biasa. Kalau terkait dengan hama gitu Bang, gimana nih? Apakah termasuk buah yang kuat begitu kalau jeruk ini? Iya, kalau masalah hama kan dibanding dengan tanaman-tanaman yang lainnya mungkin jeruk sih tidak seberapa lah dibanding dengan hasil, masih lumayan untung lah, jauh lah. Karena ketimbang dari harga itu kan lumayan. Apalagi saya bilang sekali lagi dengan teknik Moraga ini selalu menampilkan dengan buahnya panen yang tiap bulan dan kemudian buah berkualitas itu sering dihargai tinggi oleh tengkulak-tengkulak. Nah, kita tidak bermasalahkan masalah hama itu gimana, tapi yang jelas itu memberikan keuntungan kepada kita doang ya. Saya kira itu, Bang. Oke. Nah, ya. Jadi kalau apa namanya, jeruk ini termasuk buah yang tadi kata Bang Ramli, bisa kok kalau misalnya nggak ribet ya, nggak ya intinya intinya gampang lah gitu Bang ya. Bahkan petani pun kalau misalnya dibuat satu kawasan mungkin bisa lah begitu ya. Cuman kalau untuk kawasan ini apakah gimana Bang? Iya, satu contoh di sini di tempat saya tuh di Desa Gapura itu petaninya itu memang tidak tahu betul tentang jeruk. Jadi mereka itu tidak tahu betul tuh tentang jeruk. Saya masuk ke situ karena kita ini kan orang Tebas Buluh Ngadang Bang ya, yang terkenal dengan jeruk. Itu hijrah ke Sambas. Saya di situ memang satu batang jeruk pun tidak ada kemarin. Nah, begitu teman satu orang yang tidak tahu jeruk, mereka nol tentang ilmu jeruk, kita sampaikan kepada mereka ini jeruk, dan sekarang mereka sudah 3 tahun bisa berhasil. Artinya kan itu mudah bagi mereka yang belum atau yang kosong tentang ilmu jeruk. Nah, karena kita sudah ada di tempat kita itu yang sudah berhasil. Iya. Luar biasa ya. Jadi ya kalaupun tadi awam lah kira-kira begitu dengan penjelasan singkat dan segala macam itu bisa lah begitu Bang ya. Jadi nggak perlu khawatir juga dengan jeruk. Bang, kalau untuk persiapan misalnya kalau kita mau nih atau mungkin teman-teman saya yang ada di podcast Ngobrol Baik-Baik yang menonton ini tertarik misalnya sebenarnya apa yang diperlukan untuk menyiapkan atau dipersiapkan begitu dalam pembudidayaan jeruk dengan menggunakan teknik Moraga ini. Sebenarnya apa sih yang perlu dipersiapkan? Dasar-dasarnya aja sih Bang. Iya. Ya, kekuatan teknik Moraga ini ada 3 hal penting. Yang pertama itu memang benih atau seleksi bibit yang harus benar. Kemudian yang kedua, tentulah teknik itu sendiri, teknik Moraga, baik dari pemangkasan, waktu yang tepat gimana. Kemudian yang ketiga yaitu untuk pendukung yang kita bilang di sini seperti pupuk, obat-obat pestisida, maksudnya insektisida maksudnya itu yang tepat. Nah, ketiga pendukung itu yang sangat penting dalam teknik Moraga. Apabila petani menguasai itu, maka petani akan lebih mudah untuk mendapatkan hasil seperti yang petani-petani lain telah alami
semasa mereka ya pergi ke tempat kita dan kita sampaikan 2 jam gitu, mereka mudah menyerapnya. Itu Bang. Ya. Oke, oke. Jadi bibit menjadi hal yang juga masih diperhatikan berarti Bang ya? Iya, 30%. Jadi Moraga itu memang harus memperhatikan di bibit. Nah, kemudian saya hitung 40% itu di pemeliharaan. Nah, selanjutnya 30% itu di pendukung, seperti pemupukan yang tepat, dosis yang tepat. Nah, itu. Jadi, ya, kalau 3 macam itu sudah dicampur semua, berarti 100% teknik Moraga itu lebih mudah diterapkan. Nah, jadi petani yang menguasai 3 itu, sebentar aja mereka paham, begitu menerapkan di kebun mereka, mereka berhasil. Iya, Bang. Oke ya. Jadi Iya, bibit kemudian termasuk pupuk ya, terus kemudian iya. beberapa Tekniknya, lainnya yang juga tekniknya juga begitu Bang ya. iya, iya, Kalau itu dilakukan dengan tepat, hasilnya juga memuaskan Bang ya. iya, betul. Oke, Bang, Iya, kalau boleh boleh ini Bang, apakah teknik ini, saya sih belum tahu juga ya, apakah mungkin Abang iya, pernah coba-coba begitu atau misalnya ada daerah lain mungkin yang tertarik begitu ya. Apakah teknik ini bisa diduplikasi kepada jeruk selain jeruk sambas? iya. Saya pernah mencoba untuk jeruk, kalau kita bilang di sini, Jeruk apa? jeruk siam madu, trigas tuh. Nah, Oke, itu kita kemudian jeruk susu, madu susu kita bilang di sini. heeh, Nah, saya udah menerapkan 3 jeruk tuh dengan hmm, varietas yang berbeda, itu bisa tuh di tempat saya itu bisa. Dan mhm. alhamdulillah bisa bertingkat-tingkat juga tuh Bang. Bisa bertingkat-tingkat. Hmm. Iya bisa Jadi juga tuh kemarin. bisa banyak berarti Bang ya? Iya, iya kemarin bahkan sempat dari Litbang Tan Pertanian dari pusat sana ke tempat Mhm, kita kemarin mhm, dan mhm, sempat menghitung juga tuh di jeruk trigas tuh madu tuh. mhm. Ini dihitung tuh memang sudah 9 tingkat. Artinya memang bisa diterapkan untuk jeruk madu di sini. Bukan suatu iya, Heeh. Ya, artinya kalau jeruk-jeruk lain juga sebenarnya kalau boleh dicoba lah mungkin Bang ya. Kita kan belum tahu nih, nah, misalnya jeruk yang merek Sunkist itu yang oranye begitu atau jeruk apalah, jeruk-jeruk iya, lainnya begitu kan. Siapa iya, tahu iya. juga mungkin kalau bisa diterapkan mungkin meningkatkan jumlah penghasilan atau buah jeruknya ya begitu Bang ya. Iya, ya betul tuh, betul, betul sekali itu. Iya, alhamdulillah lah, Wah, karena tiga komunitas kemarin tuh varietas yang berbeda, madu susu, heeh, trigas, kemudian siam, bisa kita buat mhm, bertingkat-tingkat juga itu. Nah, mhm, khusus untuk di jeruk kita siam ini, memang mhm, kita punya kelebihan itu jeruknya itu mudah dipasarkan. mhm, Itu perbandingan dengan betul, jeruk yang lain. Sehingga mhm, minat daripada petani itu lebih banyak ke jeruk siam. jeruk siam ya, Kapanpun, ya kapanpun itu bisa dibeli oleh eh, cangkau atau nah, penampung pengepul di sana tuh lebih mudah. oh, Nah, ya itulah yang membuat petani menjadi pilihan terbaik itu adalah jeruk siam. jeruk siam Bang ya. Iya, Oke. Bang, saya ini jeruk nih taunya makan ya Bang. iya, iya. Nanti Bang Topan sekali-sekali ke Heeh. tempat kita nanti. Ya Ini cantik nih. kita akan kasih, kita akan kenalkan. Ya ini jeruk siam yang kita buat Heeh, bertingkat. Nah ini jeruk madu. Nah ini jeruk heeh, madu susu yang kita bikin heeh. bertingkat. Ya. Bang Topan nanti ke tempat kita ya nanti Bang. Iya, iya, Ada kunspek ya, kunjungan kunjungan iyalah, spesifik. iya, iyalah. Nah, karena gini Bang ya, kalau saya secara pribadi memang jeruk tuh suka Bang ya, apalagi jeruk sambas begitu ya. Nah, Iya, cuman kan tadi nih ada beberapa varietas jeruk yang mungkin juga harus harus kita populerkan lah, apalagi kalau itu misalnya dari daerah kita kan, apakah itu di Sambas iya, ataupun mungkin di Kalimantan Barat begitu. Nah, ini kan memang perlu perlu apa ya, semacam campaign atau kampanye yang ya iya, ya kalau kalau Kalbar nih kalau bisa jeruk dan durian tuh jadi buah yang ini begitu kan,
yang Iya, yang dipopulerkan booming. begitu kan. Iya, ya betul. Booming Setuju, ya. setuju. Kan karena ya saya sih sebenarnya kalau jeruk ini menjadi ikon atau kayak durian menjadi ikon tentu akan memperkuat apa nilai-nilai di kawasan kita lah nih kan, di Sambas, di Iya, iya. Kalbar tentunya. Yang untungnya pun nanti petani juga ya Bang. Iya, betul, betul, betul. Oke. Nah, Bang, saya mau nyampaikan nih ada yang bergabung yang memberikan testimoni ya. Iya, Ah, nah, ini ada kawan kita yang bergabung nih, Bang. Namanya Iswadi Andi ya. iya. Alhamdulillah saya salah satu dari yang telah menerapkan teknik Moraga selama 5 bulan. Nah, baik tanaman yang udah diproduksi maupun yang baru umur 3 bulan. Nah, makasih buat Bang Ramli katanya. Dari Rantau Oh iya, Panjang. sama-sama, Bang Andi ya, sama-sama. Nah, Ya. Rantau Panjang nih di Landak ya Bang ya? Nah, Rantau Panjang di Sambas, cuma Oh, kecamatan Sambas. Sebawi dia nih. Oh, Sebawi. Oh iya iya maaf maaf. Sebawi. Sebawi. Berarti berapa murid dah Bang nih? Iya. Banyak nih. Kalau iya ya, kalau mau mau dihitung-hitung sih nampaknya sih banyak tuh Bang ya. Ya, Hmm, alhamdulillah saya kira udah ada seratusan tuh lebih dah tuh. 100 Tuh. ya. Ada lebih dah, mau 178 kalau saya lihat di buku tamu tuh kan. 178 orang dah tuh. Iya. Yang Oke. lebih lebih saya enaknya gini ini ya, Bang ya. Hmm. Jadi jadi bicara tentang jeruk ini memang saya lebih senang kepada kawan-kawan yang memang kurang memahami tentang bagaimana budidaya pertanian untuk menghasilkan atau menghidupi daripada keluarga. Salah satu contoh Sambas ini kan Hmm. tepatnya di wilayah perbatasan. Nah, Iya. saya juga kemarin sempat beberapa tahun yang lalu merantau di perbatasan dan kita tahu sulit jauhnya dengan keluarga di kampung memang menjadi hal yang sangat dipikirkan lah kepada Hmm. petani-petani. Jadi alhamdulillah dengan teknik ini sudah ada beberapa orang yang ke tempat kita dulunya mantan-mantan tenaga kerja lah kita Hmm. kan. Jadi sekarang mereka sudah mengadopsi Moraga ini juga pengakuan mereka itu alhamdulillah mereka tidak lagi kerja di Malaysia dan Iya. menerapkan teknik ini merasa ya hasil mendapatkan hasil ya, Hmm. ya. Lain daripada itu saya juga sangat bersyukur. Jadi ada dari beberapa pensiunan itu yang menerapkan teknik kita. Sudah ada Hmm. 4 orang itu dari pensiunan yang memang mereka mengharapkan selain daripada sudah pensiun ada hasil. Nah sekarang 4 orang itu udah berhasil juga tuh Bang. Jadi senang kita tuh. Oke, Nah, luar itu biasa. ya. Jadi yang justru paling membahagiakan itu adalah ketika teknik ini kemudian diadopsi dan orang yang mengadopsinya itu berhasil dengan Nah itu Bang, dengan itu yang saya mereka senang Bang. lakukan. Hmm. Iya iya betul Bang. Itu yang buat kita senang tuh Bang. Jadi penyemangat Hmm. kita di hari-hari itulah kan. Jadi mereka merasa terbantu dan kita Hmm. pun eh, apa yang kita punya lebih daripada yang maha kuasa. Jadi Hmm. kita memberikan apa yang kita tahu ya Bang itu Bang. Betul betul. Bang, Iya. pernah enggak waktu awal-awal Abang mempelopori gagasan tentang Moraga ini itu dianggap suatu hal yang disepelekan? Di apa ya? Pokoknya Iya ya. Iya aduh iya ini iya. apa gini Iya iya apa iya. gini. Ya, saya pikir itu memang suatu hal yang biasa Bang. Karena begini, ini kan hal yang baru. Heeh, Apapun hal yang baru itu pasti dianggap orang tuh hal yang lucu. heeh, Ya, dan saya sendiri menghadapi tentangan kemarin heeh. tuh khusus untuk orang itu mereka bilang kita itu ya ada yang bilang bodoh lah, gila lah, lain sebagainya lah di awal itu kan. Tapi kita biasa aja lah Bang ya. Karena kita ini Namanya gak ide manusia lah Bang ya. Heeh, ide kan. Cuman saya heeh, nih Bang orangnya dari saya bujangan itu kan heeh. saya tuh suka eksperimen. Jadi di mana-mana Ya ya ya. kebun-kebun orang yang bagus, saya pasti saya pergi ke sana ke tempat mereka itu. Nah, Hmm. saya cari ilmu mereka itu gimana-gimana, Ah, meskipun hmm, mereka itu agak sulit untuk membagi ilmu, paling tidak saya itu mengajak pada kuli-kuli mereka. heeh, Nah, saya heeh, kasih anggap heeh. Moraga ini pun hasil racikan daripada pengalaman-pengalaman kepada guru-guru yang Oke. sudah tua-tua di sana, yang sudah puluhan orang. Saya kira itu, Bang. Hmm. Iya. Oke.
Ini keren sekali filosofisnya Abang ini. Maksudnya Abang belajar sama orang ya dalam konteks ya apa ingin mencari tahu begitu kan, walaupun mungkin ada sebagian orang yang menganggap aduh ada yang mau mencontek ilmu saya ini begitu kan. Tapi ternyata Iya, dari iya. sekian dari pengalaman Abang itu kemudian muncullah yang namanya teknik Moraga ini begitu Bang ya. Iya. Dan kalau dari Abang sendiri teknik Moraga ini ikhlas enggak? Kira-kira begitulah. Kemudian oke lah ini hak cipta saya, tapi kemudian kalau bisa bermanfaat untuk masyarakat ya silakan dipelajari begitu. Iya, ya. Jadi sampai saat ini di tahun yang ketiga lebih saya mengajarkan kepada teman-teman. Meskipun saya mengadopsi teknik ini sudah 4 tahun lebih. Nah, teman-teman tuh tanpa, maaf ya kita Pak ya, tanpa apa dari teman-teman saya mengasih teknik ini dan mereka berhasil pun bahkan saya menangis ketika mereka berhasil. Ya, bukan ketika mereka tidak berhasil ya. Sampai sekarang pun yang ada datang ke tempat-tempat kita, saya merasa saya harus berbagi. Kenapa saya harus berbagi? Karena mereka ke tempat kita itu berarti dia serius. Seperti mana saya dulu mendapatkan ilmu-ilmu untuk menghadapi atau menghidupi keluarga saya. Itu bukan senang kemarin saya jalan ke sana ke sini itu Bang. Ya begitu kawan-kawan, apa yang saya lakukan kemarin saya pernah mengalami itu. Saya harus berbagi Bang. Itu saya kira. Betul. Jadi inilah memang apa ya? Ya kalau menurut saya secara pribadi satu hal yang bernilai positif begitu ya. Bagaimana kemudian kita juga konsen terhadap masyarakat, kita punya pedulian, kita punya ilmu dan kita apa ya berikanlah hibahkan gitu ya, hibahkan potensi kita ini. Dan saya terharu juga nih Bang dengar cerita Bang. Apa ya pengorbanan dari seorang Bang Ramli untuk bisa mendapatkan tujuannya luar biasa gitu ya. Bang, saya mau bacakan dulu nih Bang. Ini dari operator kita nih katanya komen banyak nih Bang. Kita bacakan dulu Bang ya. Ini sih anunya Bang Ramli semua. Dari Tebing Rubuh. Tebing Rubuh di mana nih Bang? Sambas juga? Tebing Rubuh, ya bukan di Sebawi itu Mas, Sebawi. Oh, Sebawi ya, Sebawi. Oh, petani milenial nih Bang. Ini belajar sama Abdurrahim. Ini Tebas nih, kayaknya Tebas nih. Tebas nih, Bang Rahim ya. Nah, ini teman satu sekolah kemarin tuh di SMP kemarin Tebas. Bang Rahim nih. Berapa lama kok ada Bang Rahim nih belajar sama Bang? Ini dia tuh baru 2 bulan kemarin ke tempat kita tuh bersama teman-temannya, bersama petani Sejiram ada 25 orang kemarin. Nah, jadi tapi sebelum itu mereka tuh sudah menilik-nilik juga kayaknya sebelumnya tuh. Dia nilai-nilai cuman malu kali Bang ya. Iya. Malu. Akhirnya dibahas. Oke, kemudian ada Eko Tias ya. Mantap Bang Ramli. Oke, terima kasih. Oke, ada lagi? Oh iya. Salam. Ya, malam ya Bang Eko. Malam. Sehat dan sukses. Oke. Ya, Jadi amin, amin. Doakan lah ya buat Bang Ramli juga. Ini bagaimana kemudian kalau bisa memang ini semacam bisa menjadi apa ya? Ya kita nggak tahu kedepannya apakah mungkin bisa dikembangkan nih Bang teknik Moraga ini. Saya yakin sekarang pun mereka dalam tahap pengembangan baik di beberapa kecamatan, bahkan di beberapa kecamatan yang sempat mereka bilang tuh nggak bisa, banyak tantangan kita kemarin tuh. Nah sekarang yang tantangan itu alhamdulillah sudah sirna dan mereka yang menentang kemarin sudah main ke tempat kita, bahkan sudah ada 8 orang yang menentang kemarin, masing-masing desa mewakili itu kemarin tuh datang ke kita, alhamdulillah kita bantu mereka dan mereka berhasil. Itu saya kira bisa dikembangkan itu Bang. Bang, alasan yang menentang nih apa Bang? Kalau boleh tahu lah sebagian besar alasan yang menentang. Ya. Ini kan hal baru yang memang di luar nalar bagi petani. Masa sih tanaman jeruk tuh bisa bertuah tiap bulan, sementara jeruk itu kan kalau dari berbunga hingga ke panen itu ada 8 bulan. Jadi tidak masuk di akal tuh alasan mereka. Nah itu yang berpertentangan bagi mereka. Ini dianggap bohong kemarin. Padahal yang dalam tumbuhan kita ini, dalam teknik ini,
bagaimana dalam satu pohon itu bisa membungakan 10-11 tingkat atau per bulan kita panen itu nggak mustahil, karena kita memunculkan bagaimana mengatur dulu kerimbunan suatu tanaman pada tanaman itu sendiri. Nah, dalam kerimbunan itu baru kita atur, semakin banyak tangkai dahan yang mencari celah, kita akan mengatur dari batang itu sendiri. Nah, setelah mereka datang ke tempat kita dengan kita sampaikan dan mereka lihat sendiri, ya mereka itu percaya penuh. Dan bahkan mereka mau kaget-kaget, mereka membuat video. Ini yang paling saya menangis kemarin sempat nih Bang ya, 2 bulan terakhir kemarin nih. Saya tuh yang setelah ditentang, begitu mereka datang tuh, mereka buatkan saya tuh beras 2 karung tuh Mas. Buat kasih beras 2 karung tuh. Nah, luar biasa. Alhamdulillah kan. Sempat tadi pagi juga itu ada dari Tebas tuh petani, suami istri, Bapak Haji dan Mbak Haji, datang ke tempat saya itu kasih ayam kampung. Alhamdulillah kan. Karena mereka menganggap itu mereka berkah. Jadi saya kira apapun memang harus kita bagi. Nanti Tuhanlah yang akan tahu tentang apa perjalanan kita, ya keinginan kita itu saya kira. Ya unik luar biasa cerita-cerita pengalaman dari Bang Ramli ini ya. Ya biasalah, kadang-kadang yang namanya sebuah terobosan, sebuah ide begitu ya. Kadang-kadang memang di awal dianggap mustahil, mungkin gila nih, nggak masuk akal. Tapi kemudian ketika kita melakukannya dan terrealisasi begitu, orang langsung kaget dan jatuh hati. Aduh, Bang, saya penasaran nih Bang. Kalau teknik ini Bang, misalnya kan kayak di Pontianak ini kan sekarang sedang tren begitu ya, tren menanam anggur di rumah. Jadi ada tren tuh menanam anggur di rumah. Di Pontianak ini ada beberapa tempat yang saya temui begitu, mereka nanam anggur di rumah. Ketika ditanya, ya ini bagian dari sukalah, senang ya berkebun kan, biasanya ngerjain kan banyak orang tua tuh. Apakah model jeruk moraga ini kalau misalnya diimplementasikan di rumah-rumah, ya mungkin kan paling untuk kebutuhan pribadi lah, senang-senang lah, suka-suka, itu memungkinkan enggak Bang? Ya bahkan itu sudah kita coba di wilayah RT kita tuh Bang. Nah di 2 RT kita itu di sebelahan rumah kita itu, kita sudah menyarankan kepada petani-petani itu satu rumah itu 5 batang tuh jeruk itu. 5 batang. Ya lumayan. Jadi dan mereka pun sudah ada beberapa orang mendapatkan hasil kemarin tuh. Jadi gimana? Nah, waktu saat panen mereka ada jual bersama kita, karena tempat panen kita kumpulkan bersama-sama nih. Kita kan ikut kelompok juga nih Bang, ya kan? Nah, kemudian pada saat memang keluarga mereka datang itu untuk bersilaturahmi, mereka kasihkan oleh-oleh jeruk tuh kemarin. Artinya memang bisa Bang, yakin kita tuh. Gitu. Jadi kalau misalnya mau dapat, katakanlah misalnya berkunjung ke rumah tetangga di tempat tadi kawasan Abang itu, RT-nya tuh bisa oleh-olehnya langsung jeruk Bang ya. Jeruk dari buah yang ada di rumah ya. Oke. Luar biasa ya. Aduh, saya kayak melihat sebenarnya kalau pengelolaan ini dengan sebaik mungkin begitu ya. Dan kemudian ditata begitu, memang akan menjadi semacam nilai plus lah untuk daerah tersebut misalnya kan. Kalau Sambas ya, kalau misalnya untuk konsumsi banyak begitu ya, itu tentu dengan tanam dengan satu kawasan begitu ya. Tapi kalau misalnya bagian dari suka-suka begitu ya, kan biasa tuh lah orang-orang tua kita kan, atau mungkin bapak-bapak yang suka berkebun begitu ya, bertanam. Nah, mungkin juga bisa dengan tadi menanam jeruk ya, dapat 5 batang menghasilkan berapa banyak, itu kan lumayan. Jadi benar-benar kok di Sambas itu langsung frame-nya itu udah pasti jeruk dah. Ke rumah dapat jeruk, mau keluar keluar dari kotanya dapat jeruk juga. Luar biasa ya. Nah, wah kita mengalami keterputusan dengan Bang Ramli. Saking serunya nih ya. Oke. Jadi saya juga sedikit sampaikan, ini ada
Jadi ini Bang Ramli mengirimkan juga beberapa foto-fotonya, cuman saya lupa ya ini. Jadi kalau dilihat dari foto-foto beliau memang yang jumlah dihasilkan juga tidak kalah luar biasa ya. Cukup banyak bahkan bisa dibilang, dan panennya juga luar biasa ya, rutin seperti yang beliau paparkan. Bahkan kalau bisa dikatakan dari pengalaman beliau ya yang beliau tulis, kesimpulan beliau tentang teknik ini adalah sebuah hasil produksi budidaya jeruk ya sangat menjanjikan. Wah ya, itu pertanyaan saya tadi itu sebenarnya bisa enggak kalau misalnya teknik ini ya itu diduplikasi dan kemudian diterapkan di daerah yang lain, misalnya di rumah-rumah yang ada di kota Pontianak misalnya kan. Orang-orang Pontianak ini kan suka juga makan jeruk kan. Nah, karena tadi ketika beliau menuliskan kesimpulan terhadap teknik ini secara personal ya, beliau menuliskan teknik Moraga ini sangat menjanjikan. Nah, Bang, udah balik lagi dah. Iya. Siap. Ya. Nah, tadi saya sedikit menyampaikan hasil kesimpulan dari pemaparan Abang waktu ini Abang melakukan presentasi kayaknya di dinas ya. Nah, jadi Abang juga bilang bahwa teknik ini sangat menggiurkan, ya sangat menjanjikan, bahkan dapat mengatur dan seterusnya. Sehingga secara pribadi Abang juga berharap ini memang menjadi teknik yang distandarisasi di Sambas. Apakah memang harapan Abang seperti itu? Iya. Saya sih berharap memang ini harus menjadi, itu dapat sampaikan, standarisasi di Sambas dan bisa dicontoh oleh petani-petani yang lain. Ya, dalam hal ini juga pemerintah kan sudah memberikan dukungan kepada kita dan saya selalu support oleh Dinas Pertanian, apalagi PPL-nya saya sini kan memang PPL-nya tuh ekstra lah, PPL yang boleh-boleh lah kami sini tuh. Ya, saya sebutkan Pak Rahmat itu luar biasa PPL kami itu. Salut saya itu. Ya. Ya, saya beruntung sekali kami memang jarak juga dekat dengan Dinas Pertanian sehingga kami mudah untuk berkoordinasi itu dan sebagainya dalam kemudahan pengembangan jeruk yang bisa dibagi kepada petani-petani lain tentunya. Itu saya kira. Oke. Bang, ini di tengah keterbatasan kita nih yang sedikit terputus-putus dan lain-lain. Tapi saya ingin mendapatkan harapan mungkin dari Abang secara pribadi. Kemudian keinginan ke depan ya, teknik Moraga ini seperti apa? Saya berharap memang kepada tentunya petani yang sudah menerapkan teknik ini terus selalu semangat dan fokus kepada teknik ini, dan kepada pemerintah memang saya masih selalu berharap meskipun sering membantu saya dan petani-petani untuk teknik ini supaya bisa digenjot dan dikembangkan demi kesejahteraan petani yang khususnya di jeruk, karena di Sambas itu dari wilayah perbatasan dari Selakau sampai ke Palu itu sekarang jeruk itu udah fenomenal menjadi mata pencaharian mereka, jadi itu harus didorong harapan itu. Ya, saya itu Bang. Oke, Bang, ada rencana nggak Bang buat teknik lain dari buah yang lain? Saya kira saya ini udah 4 bulan ini berencana nih. Jika saya punya satu pohon durian nih kan. Ya, pohon durian lagi cakep nih. Jadi saya sudah ini Bang Topan ya, 4 bulan ini mencoba. Tapi ini masih belum membuahkan hasil lah. Saya uji nanti 1 tahun. Kalaupun memang di durian itu bisa, nah saya mudah-mudahan saya bagi nanti cerita ini Bang ya. Bang, kalau memang udah terrealisasi, bagi cerita sama bagi buah Bang. Siap Bang Topan, siap. Yang jelasnya Bang Topan ya ke tempat kita dulu nih. Nah, kita jeruk di tempat kita dulu nanti siap. Insya Allah. Nanti saya akan kalau main ke Sambas saya kontak-kontak Abang lagi di sana, oke? Oke. Bang, terima kasih banyak, dan saya juga infokan kepada sahabat podcast Ngobrol Baik-Baik ya. Nah, itu di bajunya Bang Ramli itu.
Nah, itu ada Moraga. Iya. Nah, boleh dicek Iya. ya, Moraga Sejahtera tuh. Boleh dicek tuh ya, dibuka ya, apa namanya, channel YouTube-nya. Nah, kita ini sesi pertama share kolaborasi antara podcast Ngobrol Baik-Baik dengan Moraga Iya, Sejahtera. iya, iya. Iya. Ya, Oke, iya, ya. Bang. Ini satu nih Bang ya. Ah, Ya, ah, bagi petani-petani yang memang masih ingin mengetahui lebih dalam tentang Moraga, ya hmm, betul kata Bang tuh, ya silakan dicek di YouTube tuh di Moraga hmm, Sejahtera itu. Nah, ada beberapa hmm, teknik yang kita coba bagi di sana itu insya Allah bisa hmm. bermanfaat kepada petani-petani. Itu Bang, saya kira Iya, Bang. betul. Ya, Nah, semoga dengan di apa digitalisasi semakin banyak, makin panjang umur iya, kebaikannya, Bang ya. iya. Amin ya. Oke, sukses terus Bang Ramli dan Moraga Iya, Sejahteranya. amin, amin, Salam buat amin, amin. keluarga Bang ya, mudah-mudahan sehat ya. Oke, nah saya harus mengakhiri perjumpaan kita malam hari ini. Nah ini dia, tuh channelnya Moraga Sejahtera. Silakan ya di like, subscribe, and share. Baik, kita undur diri. Terima kasih sekali lagi Bang Ya, Ramli. sama-sama, Nanti sama-sama. kalau saya kesambas saya kabari Bang. Nah, jeruknya Iya, boleh. boleh. Iya, Oke, iya. terima kasih. Sampai jumpa sahabat podcast Ngobrol Baik-Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.